Rani, gadis 22 tahun dari Indramayu, tumbuh dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Ketika ayahnya jatuh sakit parah dan keluarganya berada di ambang kehancuran, Rani menerima tawaran mengejutkan dari Syekh Mustafa. Sebuah tawaran yang membuat batinnya bergolak. Dalam pergulatan panjang penuh air mata, Rani memutuskan menerima tawaran itu. Bahkan ketika nilai-nilai moral dan kebutuhan keluarganya bertentangan. Di tengah puncak konflik batin dan perubahan drastis dalam hidup, Rani berusaha tetap berdiri. Kisah ini membawa pembaca menyelami perjalanan penuh liku seorang wanita yang membuat pengorbanan besar demi keluarganya, sambil tetap memegang erat harapan dan martabat. Rani berdiri di ambang pintu rumah kecil, berdinding anyaman bambu itu, memandangi langit sore yang mulai memerah. Angin dari sawah berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bau asap dari tungku kayu di rumah tetangga. Itu adalah sore biasa bagi Rani, tetapi bagi hatinya, setiap sore terasa membawa beban yang semakin berat. Usianya belum genap 22 tahun, tetapi sorot matanya terlihat lebih tua dari itu. Ada gurat kesedihan yang sulit disembunyikan dari gadis kecil yang tumbuh di sebuah desa kecil di Indramayu. Rumah tempat Rani tumbuh bukanlah rumah yang mewah. Dinding-dinding bilik dari anyaman bambu itu telah menghitam karena usia dan asap dari tungku tempat ibunya memanggang gorengan. Atap rumah dari genteng tua juga sudah mulai bocor di sana-sini. Namun bagi Rani, rumah itu tetap penuh makna. Rama, itu tempat dia tumbuh bersama cerita-cerita kecil dan peluh kerja keras keluarganya. Sejak kecil, Rani diajarkan nilai kerja keras dan kesabaran oleh kedua orang tuanya. Ayah Rani dulunya seorang tukang becak. Namun, sejak setahun terakhir, tubuh yang pernah kuat itu mulai digerogoti penyakit yang membuatnya tak sanggup berdiri. Ibu Rani, seorang perempuan kecil dengan tangan kapalan dan tubuh kurus, setiap hari berjualan gorengan dari pagi hingga sore di pinggir jalan raya kecil. Hasil dari gorengan itu tak pernah seberapa, tetapi bagi keluarga itu, setiap rupiah adalah harapan. Rani menyingkirkan ujung kain dasternya dari lantai, melangkah pelan masuk ke rumah. Ayah sedang berbaring di bili-bili bambu dengan selimut tipis yang sudah memudar warnanya. Napasnya terdengar berat, batuk kecil dari waktu ke waktu. Rani menghampiri dan duduk di samping ayahnya, menyentuh pelipis yang mulai memucat. "Bapak, sudah makan?" tanya Rani lirih. Ayah Rani tersenyum, menganggukkan kepala pelan. "Sudah, Nduk, kamu juga belum makan kan? Sekarang, waktunya kamu makan," ucap sang ayah dengan suara lemah. Ada tatapan penuh kasih dari mata yang mulai redup itu. Rani tersenyum tipis, tetapi hatinya terluka. Berapa kali ayah berkata begitu padanya? Berapa kali dia menolak makan agar Rani dan ibunya dapat menyisihkan nasi bagi sang ayah? Berapa kali juga Rani berpura-pura kenyang, padahal perutnya kosong. Segala yang dia lakukan hanyalah untuk membuat ayah dan ibunya tetap bisa bertahan, sekalipun tubuh kecil itu harus menanggung beban yang bukan miliknya. Saat keluar dari rumah, Rani duduk sejenak di bangku kayu panjang di samping rumah. Tatapannya kosong, tetapi pikirannya terus berputar. Biaya berobat ayah bukan jumlah yang kecil. Beras juga mulai habis. Belum lagi uang sekolah adik yang belum juga terlunasi. Ada kalanya, Rani merasa ingin berteriak, menangis sejadi-jadinya, tetapi dia tidak pernah melakukan itu. Sebagai anak tertua dari 3 bersaudara, dia tidak pernah punya kesempatan untuk terlihat lemah. Saat itu juga dia teringat cerita dari beberapa tetangga yang pergi merantau sebagai TKW, ada yang berhasil mengangkat keluarga dari kemiskinan, tetapi tak sedikit juga yang pulang membawa luka batin. Ada yang berhasil, tetapi juga tidak sedikit yang gagal dan pulang dengan tangan kosong. Ada juga yang tidak pernah kembali. Hati kecil Rani berkata bahwa mungkin itu satu-satunya jalan keluar. Tetapi dia belum siap meninggalkan ayah yang sedang berbaring lemah. Belum siap meninggalkan ibu yang terus menjajakan gorengan dari rumah ke rumah. Belum siap meninggalkan adik-adiknya yang membutuhkan pelukannya sebelum tidur. Saat itu juga, dari ujung gang kecil, datang seorang tetangga yang memberi kabar soal sebuah peluang kerja. "Rani, katanya ada syekh dari Arab yang sedang menawarkan kerja buat gadis-gadis desa, gajinya besar. Ada juga tawaran lain yang belum pernah aku dengar sebelumnya," kata tetangganya itu sambil berbisik dengan tatapan penuh makna. Rani tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Ada yang terasa ganjil dari ucapan itu. Ada yang membuat bulu kuduknya berdiri, tapi dia belum siap memikirkannya. Tidak hari ini,
Saat langit mulai gelap, Rani masuk kembali ke rumah kecil itu, membawa segenggam harapan yang belum jelas bentuknya. Ada yang berkata bahwa hidup tak pernah memberi pilihan yang mudah bagi orang kecil. Dan Rani merasakannya sendiri. Hari ini belum ada jawaban. Tetapi satu hal yang dia pahami, dia tidak bisa terus berdiri diam saat itu juga, dari balik anyaman bambu yang lapuk. Rani memandangi ayah dan ibunya dengan tatapan penuh kasih dan tekad yang tumbuh pelan. Dalam hatinya dia berkata, "Aku tidak bisa membiarkan mereka menderita lebih lama. Jika memang aku harus berkorban, maka aku siap." Malam itu, Rani tertidur dengan air mata yang tak pernah dia biarkan terlihat siapapun. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi, tetapi Rani sudah berdiri di depan tungku kecil tempat ibunya memanggang gorengan. Minyak panas berdesis pelan. Aroma pisang dan tempe yang digoreng memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah dari halaman rumah yang belum sempat disapu. Rani menyibukkan dirinya dengan membuat adonan, tetapi pikirannya tak pernah benar-benar berada di sana. Ada kegelisahan yang terus mengusik batinnya. Sakit ayahnya belum juga membaik. Bahkan semalam batuk ayah terdengar lebih panjang dan membuat ibunya tak dapat memejamkan mata. Rani memandangi sosok kurus itu dari jauh. Tubuh yang pernah kuat dan tegar itu kini terlihat ringkih. Ada sesuatu yang remuk di dalam dada Rani. Setiap kali memandangi ayah yang dulu selalu berkata, "Jangan pernah takut bermimpi, Enduk," tetapi kini bahkan tidak sanggup berdiri dari tempat tidurnya sendiri. Saat itu juga, dari dalam rumah terdengar batuk panjang ayah yang membuat Rani segera meninggalkan wajan dan menghampirinya. "Bapak, istirahat saja, jangan banyak bergerak," ucap Rani sambil menyodorkan segelas air. Ayah tersenyum. Tetapi dari tatapan matanya terlihat jelas betapa lelah dan tak berdayanya dia. Saat itu juga Rani berpikir, berapa hari lagi sang ayah bisa bertahan bila tidak mendapat pengobatan yang layak? Berapa bulan keluarga ini dapat bertahan dengan hanya menjual gorengan kecil dari rumah ke rumah? Saat itu juga dia teringat ucapan tetangga semalam. Ada tawaran kerja dari seorang syekh Arab. Ada cerita soal gadis-gadis yang berubah nasib setelah menerima tawaran itu. Ada juga bisik-bisik soal kesepakatan yang tidak biasa. Namun bagi Rani, bahkan kata itu belum jelas maknanya. Ada kegelisahan yang tumbuh dari tempat terdalam hatinya. Ada pertentangan batin yang belum bisa dia selesaikan. Saat dia sedang terduduk di beli-belai bambu itu, seorang tetangga lain datang membawa kabar. "Rani, Syekh itu sedang berada di kota. Ada kesempatan buat siapapun yang mau kerja. Gajinya besar." Ada juga yang bilang kalau bisa bikin keluarga keluar dari kesusahan hanya dalam waktu beberapa bulan. Rani hanya bisa mengangguk pelan. Sekilas dia memandangi tangan ibunya yang penuh bekas minyak panas, kaki ayah yang tak bisa berdiri, dan rumah kecil tempat edik-udiknya tumbuh dalam keterbatasan. Ada air mata yang menggenang di pelupuk matanya, tetapi dia segera menghapusnya sebelum siapapun sempat melihat. Saat itu juga dia berpikir, seandainya aku tidak memikirkan diriku sendiri, tetapi memikirkan bapak, ibu, dan adik-adik, apakah ini jalan yang memang Allah bukakan? Hari berganti, tetapi kegelisahan Rani tidak pernah pergi. Dalam kesunyian malam, dia terduduk sendiri di pelataran rumah, memandangi langit yang tak pernah memberi jawaban. Ada percakapan kecil yang dia buat dengan Tuhan, dengan air mata yang mulai menitik. "Ya Allah, kalau ini memang takdir yang harus aku tempuh, kuatkan aku, berikan aku jawaban yang paling benar," bisiknya pelan. Hari itu juga, Rani memutuskan untuk bertemu dengan Syekh Mustafa. Sekalipun dia belum memahami sepenuhnya maksud dari tawaran itu, dia merasa tak punya pilihan lain. Ada satu pertimbangan yang membuat hatinya kuat. Keluarga ini perlu diselamatkan. Sekarang juga. Saat itu juga dia bangkit dari tempat duduk kecil itu, berdiri dengan tubuh yang gemetar, tetapi penuh tekad. Ada air mata yang belum sempat dia seka, tetapi sorot matanya mulai memancarkan keberanian. Rani berkata pelan pada dirinya sendiri, "Kalau ini memang jalan yang Allah beri, maka aku siap menjalaninya demi bapak, ibu, dan adik-adikku." Saat itu juga, dengan langkah kaki kecil tetapi mantap, Rani mulai menjelajahi jalan yang belum pernah dia bayangkan. Jalan yang penuh pertanyaan, penuh risiko, tetapi juga penuh harapan bagi keluarganya yang tengah berada di ujung jurang. Pagi itu terasa berbeda bagi Rani. Ada kegelisahan yang tak pernah hilang dari tatapan matanya.
bahkan saat dia membantu ibunya memanggang gorengan di tungku kecil. Asap dari minyak yang mengepul tak membuat hatinya tenang, karena pikirannya terus berputar pada percakapan semalam. Ada sosok yang disebat-sebat tetangga sebagai Syekh Mustafa, seorang Arab kaya yang datang menawarkan kesempatan kerja bagi gadis-gadis dari desa. Namun, dari bisik-bisik itu juga terdengar cerita ganjil. Cerita yang membuat bulu kuduk Rani berdiri saat itu juga. Sepulang dari mengantar gorengan ke warung kecil di ujung desa, Rani memutuskan untuk menemui tetangga yang pertama kali memberi kabar soal tawaran itu. Ibu Siti, seorang perempuan parubaya yang pernah kerja di luar negeri, menyambut Rani dengan tatapan penuh simpati. "Rani, kamu betul-betul mau bertemu dengan Syekh itu?" tanya Ibu Siti pelan. Rani tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menganggukkan kepala kecil dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Ada segumpal harapan yang belum sempat dia ungkapkan. Dia bukan orang jahat, Nduk, tapi tawarannya memang tidak biasa. Ada syarat tertentu yang membuat banyak gadis berpikir panjang. Yukep Ibu Siti menghela napas panjang. "Yang jealous, kalau memang Allah bukakan jalan buat kamu, pertimbangkan baik-baik. Jangan cuma soal uang, tetapi soal hatimu juga." Saat itu juga Rani merasakan tubuhnya gemetar. Ada yang tak biasa dari tawaran ini, tetapi kebutuhan keluarganya membuat dia tak dapat berpaling dari kesempatan itu. Berbekal izin dari ibu dan tatapan penuh air mata dari ayah yang hanya dapat memberi restunya dengan anggukan lemah, Rani melangkah keluar dari rumah kecil itu. Siang menjelang sore, Rani tiba di sebuah rumah besar di kota kecil yang belum pernah dia masuki sebelumnya. Rumah itu megah dibandingkan dengan gubuk kecil tempat Rani tumbuh. Ada pilar tinggi dari marmer, lampu gantung yang berkilauan, dan halaman luas tempat beberapa mobil hitam diparkir rapi. Saat itu juga jantung Rani berdetak lebih cepat. Ada semacam perasaan kecil yang berbisik bahwa ini bukan soal kerja biasa, tetapi soal sebuah tawaran yang bisa mengubah hidup dan nilai-nilai yang dia genggam erat. Seorang penerjemah menyambut Rani dan membawanya masuk. Tak lama, dari balik pintu yang tinggi itu, keluar seorang lelaki bertubuh tinggi, dengan janggut tebal dan sorot mata tajam. "Syekh Mustafa." Dia menyapa Rani dengan tatapan tenang, penuh wibawa. Saat itu juga, Rani duduk di hadapannya, dengan tangan saling meremas sendiri. Sekujur tubuhnya tegang, tetapi dia memaksa dirinya terlihat tenang. "Rani," ucap penerjemah itu pelan, "Syekh ini ingin menawarkan kesempatan buat kamu. Ada pekerjaan khusus yang bisa memberi keluargamu uang banyak, bahkan bisa membuat ayahmu mendapat perawatan yang layak." Saat itu juga, Rani merasakan napasnya tertahan. Ada kata-kata selanjutnya yang membuat hatinya berhenti berdetak sejenak. Pekerjaan itu bukan kerja biasa. Syekh dan 5 temannya membutuhkan seorang wanita untuk membawa garis keturunan mereka. Mereka siap memberi rumah, uang, dan jaminan masa depan bagi kamu dan keluargamu, bila kamu bersedia. Rani ada perasaan terkejut, takut, marah, dan putus asa yang berpadu dalam satu tarikan napas panjang. Ada air mata yang mulai menggenang, tetapi dia belum siap menjawab. Saat itu juga dia memikirkan ayah yang sedang tergolek lemah, ibu yang terus memanggang gorengan hingga tengah malam, adik-adiknya yang belum pernah mencicipi bangku sekolah yang layak, dan dia memikirkan dirinya sendiri, seorang gadis kecil dari desa yang harus membuat pilihan sebesar ini dalam hidup yang belum pernah dia bayangkan. Saat itu juga Rani mengangkat pandangan matanya, menatap sang penerjemah, dan berkata dengan suara pelan tetapi tegas, "Beri aku waktu 3 hari. Aku perlu berpikir, perlu berdamai dengan hatiku sendiri." Saat itu juga, di rumah megah itu, Rani keluar dengan langkah kaki yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Ada beban tak terlihat yang menghimpit dadanya, tetapi juga harapan kecil yang mulai tumbuh di balik air mata. Sekarang, dia berada di persimpangan paling sulit dalam hidupnya, dan dia belum siap menjawab. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Sudah 3 hari sejak pertemuannya dengan Syekh Mustafa, dan sejak saat itu pula, hatinya seperti diombang-ambing gelombang besar yang tak kunjung reda. Matanya memandangi lenggit-lenggit rumah yang gelap, sementara suara ayah yang terbatuk di kamar sebelah terasa seperti hantaman di dada. Tubuhnya masih di atas tikar lusuh itu, tetapi pikirannya entah sudah mengembara ke banyak tempat, ke kota, ke rumah megah itu, ke wajah 5 pria Arab yang belum pernah dia temui, dan ke masa depan yang belum tahu akan seperti apa. Kalau aku terima tawaran itu, apakah aku masih bisa menatap wajah ibu dan bapak dengan tenang?
pikir Rani. Tapi kalimat itu langsung dibantah oleh bisikan hati lainnya. Kalau aku menolak, apa aku tega melihat Bapak perlahan mati tanpa pengobatan? Air mata kembali turun pelen-pelen dari sudut matanya. Sudah entah berapa kali ia menangis. Dalam diam sejak hari itu, tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Bahkan pada ibunya sendiri, Rani hanya bilang kalau tawaran itu adalah kerja membantu keluarga kaya di Arab. Tidak ada yang tahu detailnya. Tidak ada yang tahu bahwa tubuh dan kehormatannya menjadi taruhan. Hari ketiga, Rani duduk sendiri di bawah pohon jambu di belakang rumah. Tempat itu dulu tempatnya bermain saat masih kecil. Kini tempat itu jadi tempatnya menyepi dan bicara dengan Tuhan. Ya Allah, apa aku salah kalau memilih ini demi keluarga? Bisiknya lirih. Ia memejamkan mata dan teringat masa kecilnya. Teringat saat Bapak menggendongnya ke sawah, membelikannya mainan dari pasar malam. Dan selalu bilang, "Enduk, kamu nanti jadi perempuan kuat, wah." Tapi perempuan kuat macam apa yang kini harus menjual rahimnya pada 6 pria asing demi uang? Ada kemarahan, ada kesedihan, dan ada ketakutan. Tapi juga ada kenyataan yang tidak bisa dihindari. Rumah sakit menolak merawat bapaknya karena tak mampu membayar deposit. Ibunya kelelahan, jualan gorengan, tapi hasilnya tak cukup bahkan untuk beli obat warung. Adiknya mulai berhenti sekolah karena tidak bisa bayar seragam dan iuran SPP. Sore harinya, Rani membantu ibunya meracik adonan tempe. Tangannya sibuk, tapi matanya kosong. Ibu yang menyadari perubahan sikap Rani pun bertanya, "Rani, kamu kenapa nak? Akhir-akhir ini pikiranmu jauh sekali." Rani terdiam, tangannya berhenti mengaduk. Air mata mulai menggenang lagi, tapi dia berusaha menahannya. "Bu, kalau ada sesuatu yang bisa bikin keluarga kita sembuh, tapi aku harus ngorbanin banyak." "Ibu?" tanya Rani dengan suara nyaris berbisik. Ibu Rani tertegun. Tangannya yang tadi sibuk menata tahu goreng ditampah, kini berhenti. "Maksudmu apa, Nduk? Aku belum bisa cerita semua, Bu. Tapi aku sedang dihadapkan pilihan besar. Pilihan yang bisa menyelamatkan kita, tapi mungkin akan melukai aku." Ibu menatap Rani dalam-dalam. "Rani, hidup ini memang penuh pengorbanan. Tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri hanya karena ingin menyelamatkan orang lain. Hidup itu bukan soal memilih jalan mudah, tapi soal bagaimana kita tetap jadi manusia meskipun dalam kesulitan." Roni menandok, tak sanggup menjawab. Hatinya remuk dan nasihat ibunya malah membuatnya semakin bingung. Malam pun tiba. Roni kembali di depan rumah, ditemani lampu minyak dan suara jangkrik. Hatinya berteriak dalam diam. Kali ini dia menulis sesuatu di selembar kertas kecil. Surat kepada Tuhan, atau mungkin surat kepada dirinya sendiri. Kalau hidup ini adil, mungkin aku tidak perlu memilih antara kehormatan atau nyawa ayahku. Tapi aku tahu hidup tidak selalu adil untuk orang miskin. Aku ingin jadi anak yang berbakti. Tapi, apakah jalan ini benar? Apakah Tuhan akan marah kalau aku terpaksa menerima, atau justru Tuhan sedang mengujiku melalui jalan ini? Rani melipat kertas itu dan menyimpannya di bawah bantal. Hari itu, dia memutuskan untuk tidak lari dari takdir. Tapi, dia juga tidak ingin menjawab dengan tergesa-gesa. Pagi keempat, Rani bangun dengan mata sembab, tapi tatapan sedikit lebih teguh. Dia sudah menimbang semuanya. Rani tahu, tak ada jalan yang benar-benar suci saat hidup menekan dari segala arah. Terapi, kadang, cinta pada keluarga, membuat seseorang menelan luka paling pahit. Dia berdiri di hadapan kaca kecil di kamarnya, memandangi wajahnya sendiri. Rani dari Indramayu, anak tukang becak, gadis desa. Tapi hari ini, aku harus menjadi perempuan paling kuat. Dan dengan langkah pelan tapi mantap, Rani mengambil ponsel tuanya. Dia menekan nomor yang diberikan oleh penerjemah tempo hari. Nada sambung berbunyi. Sekali, dua kali, seseorang mengangkat. "Assalamualaikum, ini Rani," katanya. Aku menerima tawarannya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rani bangun lebih awal dari ibunya. Biasanya suara tungku kayu yang menyala menjadi penanda pagi di rumah itu. Tapi hari ini suara itu digantikan oleh desa napas Rani yang berat, seolah menahan sesuatu yang tak sanggup dia ceritakan. Dia telah mengambil keputusan yang tak pernah dibayangkan seorang gadis desa seusianya. Dalam 3 hari penuh air mata, doa, dan kebisuan, Rani akhirnya memilih menerima tawaran Syekh Mustafa, bukan karena dia ingin, tapi karena dia merasa tak punya pilihan lain. Setelah menelepon, Rani hanya mendapat satu balasan singkat dari sang penerjemah. "Besok pagi, mobil akan menjemputmu di pertigaan pasar. Kamu harus segera ke sana." Dia berpikir,
Jam 8. Bawalah barang secukupnya. Hati Rani berdebar saat membaca pesan itu. Ada ketakutan yang membuncah, tapi juga semacam kelegaan pahit. Bukan karena dia senang dengan pilihannya, tapi karena akhirnya dia berhenti bergelut dengan pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Kini, dia tinggal menghadapi konsekuensi dari keputusan yang dia buat sendiri. Di meja makan sederhana itu, hanya ada nasi putih, tahu goreng, dan sambal. Rani menyuap makanan pelan-pelan, sementara ibunya masih memandangi wajahnya yang kelihatan semakin pucat. Ibu tahu ada sesuatu yang Rani sembunyikan, tapi seperti biasa, dia memilih tidak memaksa bertanya. Karena dalam keluarga mereka, kepedihan seringkali tidak dibahas, hanya dipendam, Bu. Suara Rani pelan. Ibu mendongak. Besok aku pergi. Ibu diam. Sendoknya berhenti di atas piring. Kamu yakin, Dok? Rani mengangguk, menahan air mata. Aku tahu ini berat, tapi aku udah mikir matang-matang. Aku mau Bapak sembuh, aku mau kita hidup lebih baik. Aku tahu ini bukan jalan yang biasa, tapi aku harus berani. Ibu tidak menjawab langsung. Dia menatap anak perempuannya dengan mata berkokek-kokah, lalu bangkit dan memeluk Rani erat-erat. Tak ada kata yang diucapkan, hanya pelukan hangat yang terasa seperti pelampung di tengah laut yang luas. Dalam pelukan itu, air mata akhirnya tumpah. Bukan hanya dari mata Rani, tapi juga dari mata ibunya yang selama ini selalu kuat. Keesokan paginya, langit sedikit mendung. Rani berdiri di tepi jalan dekat pertigaan pasar dengan satu tas ransel kecil di punggung. Baju yang dia kenakan bukan baju baru, hanya blus sederhana dan celana panjang warna hitam. Rambutnya dikuncir, wajahnya tanpa make up. Tapi mata itu menyimpan ribuan kata yang tak pernah terucap. Mobil hitam itu datang tepat waktu. Sopirnya orang Indonesia, mengenakan batik, ramah, dan menawari Rani air mineral. Di dalam mobil, Rani hanya diam. Kepalanya menoleh ke jendela, memandangi sawah, warung kecil, dan anak-anak yang bermain layang-layang. Entah kapan dia akan melihat itu semua lagi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam. Sebelum akhirnya, mobil berhenti di sebuah villa besar di pinggiran kota. Halamannya luas, dijaga 2 satpam asing yang berbicara bahasa Arab. Pintu gerbang terbuka, dan Rani dibawa masuk ke dalam, menuju dunia yang belum pernah dia pahami sebelumnya. Di dalam villa, Rani dipersilakan duduk di ruangan mewah dengan karpet tebal dan lampu gantung yang berkilauan. Seorang wanita berusia sekitar 40-an, mengenakan abaya hitam dan wajah setengah tertutup, menghampiri. Dia memperkenalkan diri sebagai Madam Leila, asisten pribadi Syekh Mustafa. Rani, katanya dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata tapi jelas, hari ini kamu akan mulai program. Semua kebutuhanmu akan disediakan. Tapi ingat, kamu sudah memilih jalan ini. Tidak ada jalan kembali. Fokuslah pada tujuanmu. Rani hanya mengangguk. Dalam hatinya, ada sesuatu yang runtuh. Tapi dia tidak menunjukkan itu. Dia tahu, sejak dia mengangkat telepon 3 hari lalu, hidupnya bukan miliknya sendiri lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti dalam mimpi yang tak selalu indah. Rani ditempatkan di ruangan khusus, diberi makanan terbaik, pakaian mahal, bahkan diperlakukan dengan sangat sopan. Tapi semua itu terasa hampa, karena dia tahu, penghormatan itu adalah bagian dari kontrak tak tertulis, bahwa tubuhnya akan digunakan demi ambisi garis keturunan, dan dirinya adalah alat bagi para pria kaya untuk menanam warisan. Pada hari keempat, Rani akhirnya bertemu dengan 5 pria Arab lain yang menjadi bagian dari kesepakatan. Semuanya berpenampilan berwibawa, mengenakan gamis putih, dan membawa aroma parfum mahal. Mereka tidak berkata kasar, bahkan menyapa Rani dengan senyum dan kalimat lembut. Tapi bogironi, senyum itu tidak menenangkan, justru membuatnya ingin menangis. Malam harinya, Rani kembali ke kamarnya dan untuk pertama kalinya menulis di buku kecil yang dia sembunyikan di balik tas. Hari ini aku memulai bab baru dari hidupku. Aku tidak tahu apakah aku akan kuat atau hancur, tapi aku tidak akan mundur. Karena setiap air mata yang aku tahan hari ini adalah agar Bapak bisa bernapas lebih lama, agar Ibu bisa tidur lebih tenang, dan agar adik-adikku bisa tetap sekolah. Aku mungkin kehilangan sesuatu dari diriku, tapi aku masih punya doa. Rani menutup buku itu, memeluknya erat, lalu menangis dalam diam. Tidak ada yang bisa memeluknya saat ini. Tidak ada yang tahu betapa perihnya keputusan yang ia ambil. Tapi, dalam gelap, dia masih menggenggam harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, semua ini akan terasa layak.
Rani menatap bayangannya sendiri di cermin besar kamar itu. Baju yang ia kenakan terbuat dari kain mahal, lembut dan mengilap. Namun ia merasa telanjang. Seperti boneka yang dipoles untuk dipamerkan, bukan untuk dicintai. Sudah 2 minggu ia berada di villa mewah itu. Segala fasilitas duniawi diberikan. Makanan bergizi, kamar seperti hotel bintang 5, bahkan perawatan spa dan dokter pribadi. Tapi tak ada satupun dari semua itu yang bisa menenangkan hatinya. Malam itu, semuanya terasa berbeda. Salah satu dari 6 pria itu, Syekh Abdul Karim, pria tertua dalam kelompok tersebut, datang lebih awal dari jadwal yang biasa. Rani duduk kaku di kursi rotan. Sementara Madam Leila hanya berucap lirih, hari ini giliran dia. Bersikaplah baik Rani, kata giliran itu menusuk hati Rani. Ia bukan lagi seorang gadis desa yang menolak uang demi menjaga harga diri. Ia kini adalah milik, diputar jadwalnya, ditentukan nasibnya, dan harus belajar menerima bahwa semua ini adalah akibat dari pilihan yang dia ambil sendiri. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Rani. Ia tidak menangis, tidak juga menjerit, tapi hatinya seperti mati. Bahkan saat tubuhnya disentuh, dicium, diperlakukan seperti properti, ia tidak melawan, tidak bicara, tidak merasa. Jiwanya pergi, entah kemana. Yang tersisa hanyalah tubuh yang pasrah. Sesudah semua selesai, Rani duduk sendirian di kamar mandi. Air pancuran mengalir tanpa suara. Dia mengenakan jubah mandi putih, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ia menggigil bukan karena dingin, tetapi karena kehampaan yang tak bisa diungkapkan kotek-kota. Air mata turun pelan-pelan, membaur dengan air pancuran. Untuk pertama kalinya, Rani benar-benar merasa seperti ia kehilangan dirinya sendiri. "APA, aku masih manusia?" Itu pertanyaan yang terus-menerus berputar di pikirannya. Ia merasa asing dengan bayangannya sendiri. Roni yang dulu, gadis ceria yang suka tertawa di bawah pohon jambu, kini seperti lenyap. Yang tersisa hanyalah sosok perempuan yang tengah belajar menghapus emosi demi bisa bertahan. Keesokan paginya, Rani mendapat video call dari ibunya. Wajah ibu tampak sumringah, sedikit lebih cerah dari biasanya. "Rani, bapak sudah mulai. Bisa duduk, nak. Obatnya manjur sekali. Kata dokter, ada kemungkinan dia bisa jalan lagi, asal terapi rutin." "Terima kasih, ya, Enduk. Ibu bangga padamu." Rani tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Alhamdulillah, Bu," katanya pelan, berusaha menyembunyikan suara gemetar. "Uangmu cukup besar, Rani. Ibu sampai takut megangnya. Kira, bisa bayar utang warung, utang sekolah adikmu, bahkan renovasi dapur." Ibu sampai bingung. "Kamu kerja apa sih, Nduk?" Rani tercekat. "Kerja rumah tangga biasa, Bu. Tapi majikannya baik banget. Mereka sangat menghargai aku. Keep it too." Terasa seperti duri yang ia telan. Tapi ia tahu, itu kebohongan yang dibangun dari cinta. Karena jika ibu tahu kebenarannya, ia yakin wajah sumringah itu akan hancur seketika. Dan Rani tidak sanggup melihat itu. Malam hari, Rani membuka buku catatannya lagi. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menulis. Ternyata kebahagiaan itu bukan selalu tentang rasa senang. Kadang kebahagiaan itu adalah melihat orang-orang yang kita cintai tersenyum, meski kita sendiri sedang berdarah. Hari ini aku merasa separuh jiwaku hilang, tapi aku juga tahu, aku sedang membangun kembali harapan untuk keluargaku. Aku bukan pahlawan, aku bukan wanita suci, tapi aku adalah anak yang terlalu mencintai keluarganya, sampai-sampai tak peduli apa yang dia korbankan. Rani memeluk buku itu, lalu rebah di atas kasur yang empuk, tapi terasa lebih dingin daripada tanah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti pengulangan dari neraka yang dibungkus emas. Rani menjalani proses dengan 6 pria itu sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Madam Leila memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Rani makin jarang bicara, makin jarang menulis, dan makin sering duduk mematung di depan jendela, menatap pohon zaitun di halaman. Suatu sore, saat matahari terbenam, dia melihat bayangan dirinya di kaca. Ia masih gadis yang sama dari Indramayu, tapi kini dia merasa seperti hantu, bukan karena ia hilang, tapi karena ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Di minggu keempat, Rani mendapat kabar baik. Ayahnya mulai bisa berjalan dengan tongkat. Ibu berhasil menyewa tukang untuk memperbaiki dapur. Adiknya diterima beasiswa ke SMA favorit. Semua tampak membaik, keluarganya terselamatkan. Namun hati Rani tak seorang pun tahu bahwa di balik keberhasilan itu ada jiwa yang mulai retak. "Ada,
Mimpi yang gugur satu persatu. Ada gadis kecil yang menangis setiap malam, berharap suatu hari ia bisa memaafkan dirinya sendiri. Waktu berjalan seperti aliran air yang tenang, tetapi tidak pernah benar-benar membawa ketenangan bagi Rani. Sudah hampir 2 bulan sejak ia memutuskan menempuh jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam catatan kalender villa, masa kontraknya hampir selesai. Program kehamilan yang dijanjikan tak berjalan seperti yang mereka rencanakan. Entah karena faktor tubuh, mental yang terguncang, atau mungkin Rani percaya karena Tuhan masih melindunginya dengan caranya sendiri. Hari itu, Rani duduk di taman belakang villa. Angin sore membelai rambutnya yang diurai. Ia memandangi langit yang mulai jingga, lalu memejamkan mata. Ada Dama yang perlahan hadir. Meski luka di dalam dirinya belum juga sembuh, tapi hari itu berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani mengizinkan dirinya bernapas tanpa rasa bersalah. Kabar dari rumah datang lagi. Kali ini dari adiknya Dian, yang mengirimkan foto mereka sekeluarga sedang makan bersama di rumah dengan dapur baru. Di foto itu, bapaknya duduk di kursi roda, tersenyum sambil mengangkat gelas air putih. Di sampingnya, ibu mengenakan baju baru warna merah muda, wajahnya cerah, seperti sudah lama tak merasa tenang. "Mbak Rani, semoga cepat pulang ya," tulis Dian di bawah foto itu. "Aku kangen pelukan Mbak." Rani menatap layar ponselnya. Lama sekali. Air mata mengalir pelan, tapi kali ini bukan air mata sedih. Itu air mata rindu dan rasa cukup. Malam harinya, saat Madam Laila mengabari bahwa masa kontraknya bisa diperpanjang dengan jumlah uang yang jauh lebih besar, Rani hanya tersenyum dan menggeleng. "Tidak, Madam. Saya hanya ingin pulang. Uang yang saya kirimkan sudah cukup untuk menghidupi mereka beberapa tahun ke depan. Tapi hati saya butuh lebih dari sekadar harta." Madam Laila menatapnya dengan pandangan tak biasa. Perempuan Arab itu, yang selama ini terlihat tegas dan tanpa emosi, kini perlahan melembut. "Kamu gadis yang kuat, Rani, tapi juga manusia. Dan manusia berhak pulang ke dirinya sendiri." Hari-hari menjelang kepulangan dipenuhi oleh rasa yang campur aduk. Rani mulai menata isi koper kecilnya. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya beberapa baju, sepasang sandal, dan buku catatan kecil yang kini penuh coretan hati. Tapi ia membawa pulang satu hal yang lebih penting. Keberanian untuk memulai kembali. Malam terakhir di villa itu, Rani berdiri di balkon kamar. Ia menatap langit malam yang berbintang dan bicara pada dirinya sendiri. "Aku mungkin bukan lagi gadis polos seperti dulu, tapi aku tidak menyesal. Karena dari semua ini, aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memberi semuanya, tapi tentang tahu kapan harus berhenti dan kembali memeluk diri sendiri. Aku tak tahu bagaimana orang menilai kisahku, tapi aku tahu. Aku akan pulang bukan sebagai korban, aku pulang sebagai pejuang." Esok harinya, mobil hitam yang dulu menjemputnya, kini mengantarnya ke bandara. Syekh Mustafa tidak hadir, tidak ada perpisahan resmi, hanya satu pesan pendek dari penerjemah. "Syekh menghargai pilihanmu. Semoga hidupmu penuh berkah." Rani tersenyum tipis, ia tak membawa dendam, tidak juga penyesalan. Yang ia bawa hanyalah luka yang sedang ia pelajari untuk diterima, dan cinta kepada keluarga yang menjadi alasan atas semuanya. Saat pesawat mendarat di Jakarta, mata Rani berkaca-kaca. Ia tahu, tanah yang ia injak ini bukan hanya kampung halamannya, tapi juga awal dari babak baru dalam hidupnya. Dan ketika ia turun dari bus kecil di pertigaan pasar desa, tempat segalanya dimulai, ia melihat sosok ibu berdiri sambil melambaikan tangan, dan ayah di kursi roda yang kini bisa didorong dengan mudah karena jalanan sudah diaspal. Dian berlari memeluknya. Rani menutup matanya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, ia berkata dalam hati, "Aku pulang. Mungkin bukan utuh, tapi aku masih Rani." Sudah 3 bulan sejak Rani kembali ke Indramayu. 3 bulan yang terasa seperti menata kembali puing-puing diri yang pernah runtuh. Ia tak langsung bisa tersenyum, apalagi tertawa seperti dulu. Tapi perlahan, ia belajar berdamai dengan bayangannya. Sendiri, kini setiap pagi, Rani membantu ibunya berjualan gorengan. Ia tetap mengenakan daster dan mengikat rambutnya seadanya, seperti sebelum ia pergi. Tapi ada sesuatu yang berubah, bukan dari penampilannya, melainkan dari cara ia memandang hidup.
Ia tidak lagi takut menatap mata orang-orang di pasar. Tak lagi gelisah saat ada tetangga yang bertanya, "Kerja di luar negeri itu enak ya, Ron?" Ia hanya tersenyum dan menjawab, "Enak, kalau pulangnya bisa bawa pelajaran hidup." Suatu hari, Rani duduk di teras rumah sambil membaca buku. Catatannya yang dulu ia bawa ke villa. Kertasnya sudah lecek, tintanya mulai pudar. Tapi setiap kalimat yang tertulis di sana adalah saksi dari luka dan kekuatan yang ia miliki. "Aku mungkin pernah jadi gadis yang ditukar harga, tapi aku tidak akan membiarkan diriku jadi perempuan yang lupa mencintai diri sendiri. Hidup memang tidak adil, tapi aku berhak bahagia." Dari catatan itu, Rani mulai menulis lagi. Bukan untuk mencurahkan air mata, tapi untuk menyusun mimpi. Ia ingin membantu gadis-gadis muda di desanya agar tak harus mengambil jalan seperti dirinya. Ia ingin mereka punya pilihan lain, pilihan yang lebih bermartabat. Dengan Wang Yang masih tersisa, Rani membuka warung kecil di depan rumah. Ia menemania warung harapan. Bukan karena ia menjual sesuatu yang istimewa, tapi karena dari warung itu ia berharap bisa mulai hidup baru. Warung itu bukan hanya tempat jualan nasi dan kopi. Setiap sore, Rani membuka ruang baca kecil untuk anak-anak. Ia menyediakan buku-buku, kertas gambar, bahkan mengajari adik-adik di kampung cara menulis dan membaca. Dan di sudut dinding, ia menggantungkan satu kutipan besar bertuliskan, "Jangan takut miskin. Takutlah jika berhenti bermimpi." Anak-anak mulai datang. Mereka tertawa, menggambar, dan berceloteh. Suara-suara kecil itu seperti musik yang mengisi ruang hatinya yang dulu sunyi. Ia menemukan hidup kembali dalam cara yang paling sederhana, namun paling tulus. Malam harinya, Rani duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang. Ayah sudah tidur lebih cepat, ibu tertidur di kursi bambu, dan adiknya sedang belajar. Di dalam, ia sendirian, tapi untuk pertama kalinya. Kesendirian itu tidak terasa sepi. Ia menatap langit dan berkata pelan, "Terima kasih Tuhan, untuk luka yang kau izinkan terjadi. Karena dari luka itu, aku belajar menjadi utuh." Ia menunduk, tersenyum sendiri. "Aku bukan Rani yang sempurna, tapi aku Rani yang bertahan." Suatu siang, seorang jurnalis dari Jakarta datang ke warungnya. Ia mendengar kabar tentang warung harapan dari media sosial. Jurnalis itu bertanya, "Apa yang membuat Mbak Rani ingin membangun tempat ini?" Rani menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, "Karena aku pernah tidak punya harapan. Dan, aku tahu, satu-satunya cara bertahan dari kegelapan adalah jadi cahaya kecil untuk orang lain." Wawancara itu ditulis dan dibagikan. Banyak yang terinspirasi. Ada yang menangis, ada yang mengirim bantuan. Tapi Rani tidak pernah mencari perhatian. Ia hanya ingin satu hal, agar tak ada lagi gadis desa yang merasa tubuhnya satu-satunya harta yang bisa dijual demi bertahan hidup di akhir hari. Rani duduk di depan rumah sambil memandangi anak-anak yang bermain leong-leong di sawah. Suara tawa mereka membawa angin harapan yang dulu pernah hilang. Ia membuka lembaran terakhir dari buku catatannya, menulis satu kalimat, "Aku pernah patah, tapi aku memilih tumbuh kembali." Dan dengan itu, Rani menutup bukunya bukan karena kisahnya berakhir, tapi karena lembaran hidup barunya baru saja dimulai.